Annyeonghaseyo, selamat datang di channel Oi. Monggo di subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar tak ketinggalan updatean terbaru dari gua. Gua pribadi dengan sebesar-besarnya sangat berterima kasih dan mendoakan kalian semua yang mensupport channel ini agar bisa menuju 1000 subscriber. Gua semangat, kalian pun puas. Kamsahamnida. Video kali ini gua akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu komik manhwa Monster 2022 atau dalam bahasa Indonesia yang berarti Siluman 2022. Ini komik konten pertama di channel ini nih. Dan ini komik banyak yang bilang katanya membosankan atau gaya bahasa gua aja yang bikin kantuk. Yowes, gak apa-apa dah. Ini gaya gua dan ini gaya bahasa gua. Dan satu hal lagi, gue udah janji ke kalian di video pertama, di video sebelumnya itu, kalau komik ini bakal gue tamatin. Oke semuanya, kawanku, adikku, abangku, simak baik-baik, nikmati, let's go, gas! Sebelum ke inti cerita, mari kita kilas balik. Oke, lanjut ke inti cerita. Cerita dilanjutkan. Di malam hari, di jalan raya, ada sebuah mobil pengangkut barang yang sedang melintasi di jalanan yang sepi. Pengemudi mobil itu bernyanyi, "Aku ingin membenamkan kepalaku dalam pelukanmu." Wis, palas-palas dah. Entah gue juga gak tahu nih orang nyanyi apa. Gue nyanyiin aja dah. Sementara itu, di saat pengemudi itu asik bernyanyi, di seberang jalan ada sesuatu yang berwarna merah. Sesuatu tersebut bergerak-gerak, dan sepertinya sesuatu ini melihat ke arah mobil si pengemudi. Dan secara tiba-tiba, sesuatu tersebut melesat bergerak cepat menghampiri mobil si pengemudi. Si pengemudi itu berhenti bernyanyi dan menghentikan mobilnya. Dirinya kaget. Tiba-tiba ada sesuatu yang menabrak mobilnya. Pandangan si pengemudi itu pun teralihkan melihat ke depan ke langit-langit mobil miliknya. Setelah itu, si pengemudi ini penasaran dengan suara yang ditimbulkan tersebut. Karena suara itu seperti suara benda menabrak atau jatuh mengenai mobilnya. Karena itulah si pengemudi khawatir. Dirinya terus-menerus melihat ke atas kiri mobilnya dengan tatapan penuh pertanyaan. Setelah lama memeriksanya, si pengemudi melanjutkan perjalanannya. Dipikir-pikir lagi, sepertinya pendengaran tersebut adalah sebuah delusi baginya. Si pengemudi ini pun mulai fokus kembali sembari bernyanyi. Dirinya berkata, "Astaga, berkendara dengan aman, berkendara dengan aman." Tetapi ada satu hal yang bukan delusinya. Kenyataannya suara tersebut ternyata adalah suara dari si sesuatu yang berwarna merah. Dapat dilihat sesuatu tersebut muncul di pinggir jendela si pengemudi di saat si pengemudi ini tidak menyadarinya. Kita sebut aja monster merah. Ya, monster merah ini terus melihat si pengemudi dengan mata bulatnya dan gigi tajamnya, disertai dengan air liurnya yang menetes. Monster merah yang dari tadi melihat si pengemudi, tiba-tiba dirinya menuruti nyanyiannya dengan berkata, "Berkendara dengan aman." Mendengar ada nyanyian yang menirunya, si pengemudi ini pun langsung melirik ke sampingnya. Dirinya tiba-tiba langsung kaget, terdiam membatu dan tak bisa berkata apapun. Secara bersamaan, setelah melihat monster merah, si pengemudi ini langsung oleng dan berteriak ketakutan. Mobil yang dikendarainya juga berkelok-kelok menuju tembok pembatas jalan. Lalu mobil itu pun menabraknya. Suara tabrakan yang dihasilkannya cukup keras dan membuat bumper mobilnya dan lampu depannya menjadi rusak. Setelah kecelakaan yang cukup berbahaya itu terjadi, waktu pun terus berlalu. Sepertinya monster merah yang menjumpscare si pengemudi ini mulai memasuki ke tempat si pengemudi. Dan sepertinya si pengemudi ini cukup apes. Monster merah yang menempel di mobilnya tak hanya ada satu, melainkan sangat banyak.
monster merah itu pun terus berdatangan dari seberang jalan, mendekati mobil dan menuju si pengemudi yang kayaknya sudah pingsan saking takutnya. Entah apa yang terjadi setelahnya, kemungkinan besar si pengemudi ini mokat dijadikan santapan oleh para monster merah. Sementara itu, di tempat yang berbeda, di sebuah kota ada pak petugas setempat yang terlihat sedang memberi makan kucing dengan berkata, "Padahal ku kasih makan. Tetapi, kenapa kamu masih mengobrak-abrik plastik sampah sih? Pekerjaanku jadi bertambah." Imutnya, orang-orang nanti mengira aku tidak memberimu makan. Pak petugas setempat itu berbicara sembari mengelus-ngelus kepala kucing. Kucing itu pun berhenti makan dan menatap pak petugas tersebut sembari menggerakkan kedua telinganya, lalu mengendusnya. Dan tiba-tiba, kucing itu jadi mode sangar, melihat ke depan di belakang pak petugas. Begitupun pak petugas itu sendiri, setelah melihat kucing itu was-was sembari berkata, "Hah? Kamu lihat apa?" Secara tiba-tiba, kucing itu langsung mencakar tangan pak petugas dan membuatnya berteriak kesakitan. Setelah mencakarnya, kucing itu langsung kabur meninggalkan pak petugas. Pak petugas itu pun marah dan kecewa sembari menutupi lukanya dengan berkata, Hei, aku ini yang memberimu makan. Dasar tidak tahu terima kasih. Aduh, tuh sekarang aku kena cakar juga." Entah apa maksudnya ini, sepertinya kucing tadi jadi sangar gara-gara mobil berwarna biru ini. Dan memang mirip, atau hanya sekilas saja, mobil ini sama seperti yang dipakai si pengemudi yang apes itu. Ternyata memang benar sepertinya mobil ini adalah bekas dipakai si pengemudi yang apes itu. Dapat dilihat ada cipratan berwarna hijau di pintu belakang mobil tersebut. Pak petugas itu terus mengeluh dari perbuatan kucing yang nakal tadi, sembari berjalan dengan berkata, "Aduh, perih." Dan setelah itu, tiba-tiba ada suara guguk menggonggong secara terus-menerus di gedung di depan Pak petugas. Pak petugas itu pun meliriknya dan terdiam merespon gonggongan tersebut. Warga setempat yang mendengarnya langsung berteriak dengan berkata, "Kenapa tiba-tiba dia menggonggong begitu? Apa tidak bisa diam? Tolong hentikan gonggongan guguk ini." Setelah mendengar gonggongan dan amukan suara warga, Pak petugas itu pun merasa ada sesuatu hal yang aneh yang terjadi di tempat tersebut. Sembari dirinya berkata, "Ada apa ini?" Lalu setelah itu, Pak petugas mendengar suara langkah kaki dan melirik ke belakang. Pak petugas itu terdiam melihat seseorang yang berjalan sangat aneh menghampiri mobil bekas si pengemudi apes. Seseorang itu membukakan pintu belakang dari mobil si pengemudi apes. Nah, jika dilihat lebih jelas, orang ini sangatlah aneh. Giginya terlihat tajam dan kulitnya berwarna kemerahan. Dan isi dari mobil tersebut seperti tumpukan sesuatu yang aneh. Sekarang berpindah di kediaman MC kita yang bernama Hanaro, yang tengah makan bersama neneknya. Masih di waktu yang sama, suara gonggongan guguk itu pun terus-menerus bersuara mengganggu warga setempat termasuk Hanaro sendiri. Hanaro pun berhenti makan dan melihat ke atas ke sumber suara berisik tadi, lalu dirinya berkata, "Guguk itu kenapa? Pagi-pagi sudah berisik." Nenek Hanaro menjawab, "Iya, ya pasti ada alasannya." Tiba-tiba Nenek Hanaro merasakan sesuatu yang aneh dan langsung melirik ke belakang. Hanaro yang melihatnya melanjutkan makanannya lagi sembari menatap neneknya yang bersikap aneh. Nenek Hanaro berdiri dan berkata, "Sudah selesai makannya? Sudah siang. Cepat berangkat, nanti telat." Hanaro menjawab, Tapi masuk sekolahnya masih lama kok." Nenek Hanaro kembali berkata sembari merapikan bekas makanannya. Dirinya berkata, "Nenek sibuk, cepat berangkat sana, cepat." Hanaro menjawab, "Kemarin nenek menyuruhku makan dulu sebelum pergi." Nenek Hanaro memaksa Hanaro pergi berangkat sekolah sembari mendorongnya dengan berkata, "Pastikan memberitahu gurumu tentang pindah sekolah ya." Hanaro menjawab, Tunggu.
Nenek Hanaro melanjutkan perkataannya lagi. Sudahlah, nanti nenek saja yang ke sekolah. Hanaro pun dikeluarkan dari apartemennya secara paksa oleh neneknya sendiri. Lalu Hanaro terdiam menoleh ke belakang, sembari kebingungan dengan sikap dan perlakuan neneknya. Hanaro pergi berjalan meninggalkan neneknya untuk pergi berangkat ke sekolah. Dan tanpa disadari oleh Hanaro, guguk tadi yang terus-menerus mengganggu itu tidak terdengar lagi. Hanaro sampai di lift. Dirinya terus memikirkan kejadian harinya yang sekarang ini banyak yang aneh, terutama dengan neneknya. Di depan pintu lift, Hanaro menunggu pintunya terbuka. Dapat dilihat, apartemen kediaman Hanaro berada di lantai 12. Setelah lama menunggu, pintu dari lift itu pun terbuka, dan di dalamnya ada banyak sekali orang yang mirip seseorang yang aneh tadi. Hanaro sendiri menyebutnya Kang Paket. Lalu semua Kang Paket itu keluar dari dalam lift. Hanaro yang melihatnya sangat terkejut dengan banyaknya Kang Paket. Ketika Kang Paket itu melewati Hanaro, Hanaro merasakan aroma pekat yang membuatnya merasa tidak nyaman dan membuat dirinya merasa pusing dan mual. Hanaro merasakan bahwa aroma dari bau Kang Paket yang melewatinya adalah keberadaan yang mengguncang hati. Hanaro terdiam kebingungan dan terus melihat semua Kang Paket itu sembari mempertanyakan tujuan apa yang entah akan kemana. Sementara itu, pria kantoran itu berjalan melewati Hanaro untuk menuju lift, yang terdiam memikirkan tujuan dari semua Kang Paket untuk memasuki lift. Pria kantoran itu berhenti dan bertanya, "Nak, kau mau naik atau tidak?" Hanaro menjawab, "Iya." Mereka berdua memasuki lift menuju lantai 1. Saat berada di dalam lift, Hanaro merasakan kekhawatiran terhadap Kang Paket. Dirinya menduga bahwa bakalan ada sesuatu yang kagak beres yang akan terjadi. Sementara itu, semua Kang Paket itu berhenti di depan pintu apartemen bernomor 1201. Tepatnya apartemen kediaman Hanaro dan neneknya. Mereka semua berdiri dan menunggu sesuatu untuk memasuki apartemen tersebut. Seperti yang diduga oleh Hanaro, bahwa ada sesuatu yang kagak beres yang akan terjadi. Semua Kang Paket itu sepertinya akan menyerang nenek Hanaro. Sedangkan nenek Hanaro bersiap-siap dengan kekuatan iblis merahnya dengan darahnya yang membentuk benang atau tali untuk dijadikan senjata. Setelah dipikir-pikir lagi, semua Kang Paket ini sepertinya adalah monster merah tadi malam yang menyerang si pengemudi apes untuk diambil tubuhnya agar dapat dijadikan sebuah wadah sebagai penyemaran. Wah, ngeri juga. Oke, kembali ke cerita. Kang Paket itu menekan bel di pintu apartemen nenek Hanaro. Sedangkan Hanaro dirinya berjalan untuk pergi ke sekolah, tetapi pandangannya teralihkan dengan mobil yang berwarna biru itu. Hanaro pun terhenti. Dirinya penasaran dengan isi di dalam mobil tersebut. Hanaro pun memeriksa ke belakang pintu mobil tersebut. Dirinya mengira akan ada paket di dalamnya. Hanaro pun membuka pintunya, dan dirinya tidak melihat apa-apa selain kekosongan. Hanaro pun terdiam. Dirinya kaget bahwa di dalamnya tidak ada satu paket pun yang terlihat. Tetapi Hanaro masih kebingungan akan bertemunya dengan Kang Paket yang sangat banyak. Lalu Hanaro pun langsung melirik ke kanan. Hanaro menduga bahwa semua Kang Paket tadi pasti menuju ke apartemennya. Di saat dirinya melihat apartemennya di gedung, Hanaro melihat ada seseorang di atas sana yang akan jatuh. Dan memang benar, seseorang tersebut adalah Kang Paket atau tak lain adalah monster merah yang terjatuh dari lantai 12 yang berada di lantai apartemennya Hanaro. Monster itu pun terjatuh ke bawah dan tersangkut di pohon mangga. Sebut aja gitu dah. Hanaro pun terkejut melihat seseorang yang terjatuh dengan kepalanya sendiri. Sembari berkata, "Oh, orang?" Lalu Hanaro berteriak memanggil Pak petugas yang sedang melewat itu dengan berkata, "Pak, itu orang. Di situ ada orang jatuh dari gedung. Tolong lapor polisi." Hanaro berteriak memberitahu Pak petugas sembari berlari menuju ke apartemennya kembali. Setelah di depan pintu lift, Hanaro terus-menerus menekan tombolnya berharap pintunya akan langsung terbuka. Tetapi liftnya tidak mau turun. Hanaro mencari jalan lain dan hanya ada satu jalan, yaitu tangga darurat. Hanaro langsung berlari sekuat tenaga, berharap neneknya akan baik-baik saja. Hanaro sendiri tidak tahu apa yang terjadi sekarang-sekarang ini.
Sementara di apartemen kediaman Nenek Hanaro, mereka semua memasuki ke dalam apartemennya, berteriak dengan bersuara ya, seperti itu. Monster merah ini langsung berubah bentuk ke mode serangan dengan merubah lengannya menjadi senjata tajam. Sedangkan Nenek Hanaro fokus terdiam meningkatkan powernya dan Nenek Hanaro berubah ke mode agresif. Nenek Hanaro langsung menyerang monster-monster di depannya dengan teknik darah talinya, memutilasi tubuh para monster merah tersebut sampai mati. Tampang wajah dari Nenek Hanaro sangat dingin dengan aura membunuh yang tajam. Sampai-sampai rambut putihnya pun berdiri. Satu persatu monster merah bercosplay Kang Paket itu pun mati terbakar menjadi abu dengan sendirinya. Nenek Hanaro tetap dengan mode agresifnya untuk siap membunuh monster merah yang masih hidup. Monster merah itu pun langsung menyerang Nenek Hanaro dengan bersuara keak. Nenek Hanaro berhasil menahannya meskipun terpental ke belakang. Nenek Hanaro mengeluarkan teknik darahnya dan menyerang monster merah tersebut sampai mati termutilasi berkeping-keping. Di saat teknik darahnya berceceran, tiba-tiba langsung ternetralkan oleh sesuatu yang berwarna putih. Nenek Hanaro menjadi terkejut melihat teknik tali darahnya langsung putus seketika. Seseorang yang melakukannya melangkah mendekati Nenek Hanaro dengan berkata, "Sana, tak ada gunanya bertahan." Nenek Hanaro tak merespon apapun selain terdiam meskipun dirinya terkejut. Dan sepertinya yang menetralkan serangan dari Nenek Hanaro bukanlah seorang manusia, melainkan seekor monster dengan rupa manusia. Monster ini memiliki gigi tajam, rambut hitam ke atas, jari runcing, tubuh berwarna biru pucat, dan mata hitam dengan pupil mata berwarna merah terang. Sebut aja monster Burcat atau monster biru pucat. Monster Burcat ini tersenyum bangga dengan tangannya sembari berkata, "Tak lama lagi pasukan raja akan datang." Nenek Hanaro tetap terdiam dengan sikap waspada, lalu langsung menyerang monster Burcat itu mengenai lengannya ketika monster Burcat itu mengedepankan lengannya. Nenek Hanaro berhasil mengikat leher dan lengan monster Burcat itu dan menariknya ke bawah. Setelah menguncinya, Nenek Hanaro berkata, "Halah, omong kosong. Akankah pasukannya merangkak keluar dari lubang?" Mendengar hal tersebut, monster Burcat ini marah. Dirinya langsung menyerang Nenek Hanaro dengan cakarannya, tetapi berhasil ditangkis oleh Nenek Hanaro menggunakan darah talinya. Setelah tertangkis, monster Burcat itu menyerang Nenek Hanaro kembali dengan berteriak, "Sana! Buka pintunya untuk semua orang! Beri aku kuncinya! Sambutlah pasukan raja!" Di saat Nenek Hanaro terus menangkis serangannya, Nenek Hanaro berkata di dalam hatinya, "Sebenarnya kalau terus begini..." Monster Burcat itu menyerang Nenek Hanaro lagi, tetapi dirinya kalah cepat. Nenek Hanaro langsung lompat ke belakang monster Burcat dan mengikat tubuh monster Burcat itu, sehingga monster Burcat itu tidak bisa bergerak karena tekanan dari tali Nenek Hanaro yang sangat kuat. Monster Burcat itu pun berteriak kesakitan, mengeluarkan darah di mulutnya dan di badannya. Nenek Hanaro kesal, dirinya berkata, "Siapa sebenarnya raja itu?" Balik lagi ke MC kita, Hanaro. Hanaro berlari menaiki anak tangga satu persatu dari lantai 1 sampai ke lantai 12 dengan sekuat tenaga. Setelah lama menaiki tangga, Hanaro pun sampai di lantai 12 meskipun tersentak ke tembok pembatas. Sementara itu, di dalam apartemen, Nenek Hanaro lagi sibuk. Dirinya telah menangkap monster Burcat dengan membungkam mulut dan lehernya sembari berkata, "Aku tidak punya kuncinya." Dan pintu semua orang pun terkunci. Monster Burcat itu sulit bernapas. Dirinya berusaha melepaskan jeratan dari Nenek Hanaro dengan sekuat tenaga. Sedangkan Hanaro tetap berlari menuju apartemennya sampai-sampai dirinya terhenti karena kelelahan. Napas Hanaro terengah-engah dan jantungnya seperti akan mau meledak. Padahal tinggal beberapa langkah lagi, Hanaro sampai di apartemennya. Monster Burcat tetap berusaha melepaskan ikatan dari Nenek Hanaro, sembari berkata, Beri aku kuncinya." Akhirnya, Hanaro pun sampai dan memegang pintu apartemennya.
Mendengar suara pintunya akan dibuka, Nenek Hanaro terkejut dan langsung melirik ke belakang. Padahal sudah sampai dan hanya memutarnya saja, tetapi Hanaro tidak bisa membukakan pintunya. Hanaro terus berusaha membukakan pintunya sembari berkata, "Hah? Pintunya kenapa? Nenek! Nenek baik-baik saja! Nenek!" Ternyata alasan kenapa Hanaro tidak bisa membukanya karena Nenek Hanaro langsung memblokade pintunya sehingga tidak bisa dibuka oleh Hanaro. Memang ironis, di sini Nenek Hanaro berusaha untuk membunuh si monster burcat, tetapi malah diganggu oleh Hanaro dan berakhir tragis. Setelah memblokade, tiba-tiba ada yang aneh dengan Nenek Hanaro, dan tiba-tiba lagi ada darah yang menetes ke lantai, dan seperti dugaan, berakhir tragis. Di saat Nenek Hanaro lengah, monster burcat itu langsung menyerang Nenek Hanaro sehingga Nenek Hanaro tidak menyadarinya dan berakhir menjadi donat. Monster burcat itu tersenyum bangga lalu tertawa terbahak-bahak dengan keras melihat langsung wajah Sana atau Nenek Hanaro yang menyedihkan. Di saat yang bersamaan, Hanaro mendengar suara teriakan dari dalam apartemennya dan langsung mendobrak pintunya sembari berteriak, "Nenek! Apa yang terjadi di dalam?" Secara bersamaan pula di saat Nenek Hanaro lengah, dirinya langsung memotong lengan dari monster burcat. Monster burcat itu kesakitan sembari menutup lukanya dan berkata, "Sana, perlawananmu percuma saja." Nenek Hanaro pun juga sama, dirinya berbicara sembari menutupi luka di perutnya dengan berkata, "Apa gunanya mempertaruhkan hidupmu padahal sia-sia semacam itu? Aku harap kau tidak mengusik kami lagi." Monster burcat itu menjawab, "Kami? Kalau dipikir-pikir, bukannya ada anak laki-laki di sini. Dulu kau pernah menjadi kepala penjaga. Sulit dipercaya ada orang yang membuat dirimu lengah. Mungkinkah dia anak itu?" Nenek Hanaro terdiam tak berkata apapun, lalu memusatkan kekuatannya lagi dan membuat insting membunuh yang sangat kuat. Sehingga membuat monster burcat itu menyadari bahwa tebakannya benar karena reaksi yang dihasilkan oleh Nenek Hanaro sangatlah amat kuat. Meskipun monster burcat itu ngasal menyebutnya, semuanya cukuplah menjelaskan bahwa semuanya itu benar. Monster burcat itu kembali berbicara. Dirinya berkata, "Jika raja mengetahui keberadaan anak itu..." Di saat itu pula, Nenek Hanaro langsung menyerang monster burcat menggunakan tangannya dan mendorongnya dengan keras membungkam mulut si monster burcat itu menghantam pintu di belakangnya, sehingga membuat si monster burcat itu kesakitan dan tertekan sangat kuat. Nenek Hanaro pun bertanya, "Bagaimana Kum bisa tahu?" Monster burcat itu tidak menjawab pertanyaan dari Nenek Hanaro. Malahan dirinya berusaha melepaskan kepalan tangan Nenek Hanaro di wajahnya. Nenek Hanaro sangat marah dan murka. Dirinya kembali bertanya, "Beritahu aku, pada akhirnya juga kau akan mati sia-sia di sini." Monster burcat itu ketakutan dan berteriak meminta ampun, tetapi dirinya langsung tewas dibunuh oleh kepalan tangan Nenek Hanaro. Beralih di tempat yang berbeda, dengan waktu yang sama, di saat Hanaro menyuruh Pak petugas untuk mengecek ke bawah pohon bahwa ada seseorang yang terjatuh dari gedung. Pak petugas itu berkata, "Hah? Ada yang jatuh? Nggak ada apa-apa di sini." Konyol sekali. Kembali ke kejadian, Hanaro tetap berusaha memasuki apartemennya. Dirinya berteriak, "Nenek, ini aku, Naro." Di saat yang bersamaan, muncul tangan meraih tembok pembatas di lantai 12. Sepertinya tangan ini adalah tangan dari monster merah yang di awal jatuh, tetapi belum mati. Lalu monster ini berusaha menaikinya lagi, dan akhirnya sampai. Hanaro tetap berusaha memberitahu neneknya untuk memasuki apartemennya sembari berkata, "Tolong buka pintunya." Sedangkan monster merah itu pun datang menghampiri Hanaro yang sedang berusaha keras membukakan pintunya. Di dalam apartemen, Nenek Hanaro hanya terdiam berdiri tak membalas perkataan dari Hanaro. Situasi di dalamnya sangat kacau. Semua monster yang dikalahkan oleh Nenek Hanaro belum sepenuhnya menghilang. Mereka semua menjadi abu secara perlahan-lahan.
Lalu Nenek Hanaro menutupi luka di perutnya sembari merencanakan untuk pergi membawa Hanaro dari tempat tersebut. Sebelum para monster itu datang lagi ke mereka, tiba-tiba Nenek Hanaro merasakan kehadiran monster yang masih hidup di belakang pintu apartemennya. Sepertinya monster merah yang bercosplay jadi Kang Paket itu berhasil menangkap Hanaro dan memasuki apartemennya dengan mudah. Monster merah itu mengikik setelah menangkap Hanaro. Hanaro yang ditangkap monster itu ketakutan sembari berkata, Nenek, pesan terselubung dari translator di chapter ini adalah kalau disuruh berangkat sekolah, pergilah sampai ke sekolah. Jangan bolos. Apalagi pulang karena pura-pura sakit. Nanti diculik monster. Agak ngakak juga. Memang dah bener gelut, nih anak malah datang. Ada drama ketangkapnya pula lagi. Untungnya Nenek Hanaro OP. Tetapi entah bagaimana dengan kondisi tragis yang dialaminya. Apakah bernasib buruk atau bernasib baik? Kita tunggu di next video, oke? Terima kasih yang sudah menonton. Kamsahamnida. Oh.